Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nilam Cahaya Deltavia dengan NIM 200100263. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint saya dalam mata kuliah Psikologi, Komunikasi, dan Sosial Media untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Di sini saya mengambil salah satu materi dengan judul Komunikasi Interpersonal. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang apa itu komunikasi interpersonal, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu komunikasi. Jadi, menurut sumber yang saya baca, komunikasi adalah suatu aktivitas di mana seorang individu menyampaikan informasi, baik itu ide, gagasan, dari satu pihak ke pihak yang lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, komunikasi itu bisa dilakukan secara verbal ataupun non-verbal. Bisa dilakukan dengan cara kita bertemu langsung dengan individu lain, bertatap muka, ataupun bisa dilakukan dengan kita mengirim pesan melalui sosial media. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk ke penjelasan tentang apa sih komunikasi interpersonal. Jadi di sini saya mengambil penjelasan atau pendapat dari dua ahli. Yang pertama ada Wayne Pace dan yang kedua ada Deddy Mulyana. Menurut Pace sendiri, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka yang memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan juga. Selanjutnya, menurut Deddy Mulyana 2010. Pada bukunya, Deddy Mulyana menuliskan bahwa komunikasi antar pribadi atau interpersonal adalah komunikasi antar manusia secara tatap muka yang dimana dan yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain dengan langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Baik, jadi dari dua para ahli yang tadi sudah saya ambil, dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi itu dapat dilakukan seperti percakapan antara dua orang teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang atau lebih. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, ketika menonton film, belajar, dan bekerja, dan juga bisa dilakukan ketika kita sedang bertemu orang lain di jalan, seperti itu. Di sini ada ciri-ciri komunikasi interpersonal, di mana bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Jadi bahasa yang digunakan itu bebas kalau interpersonal. Kedua, komunikasi yang dilakukan secara tatap muka dan bisa memakai media tertentu, misalnya telepon, ponsel, ataupun melalui email ataupun sosial media yang lainnya. Dan juga yang ketiga, dilakukan dua orang atau lebih, bersifat terbuka dan komunikatif. Jadi ini tuh bisa dilakukan juga komunikasi antar kelompok. Jadi di dalam organisasi, di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan kelas, ataupun dimanapun komunikasi interpersonal ini bisa diterapkan. Baik, setelah tadi saya menyampaikan tentang apa sih penjelasan dari atau deskripsi dari komunikasi interpersonal, di sini saya akan menyampaikan tentang apa sih tujuan dari komunikasi interpersonal sendiri. Baik, tujuan komunikasi interpersonal sendiri yaitu bisa untuk mempengaruhi sikap orang lain, bisa untuk membantu orang lain juga, menolong orang lain, bertukar pikiran, memecahkan masalah, menyampaikan informasi, membina sebuah hubungan, saling mempengaruhi dan bermain, serta bisa juga digunakan untuk mengenal diri sendiri dan orang lain. Bisa untuk berbagi pengalaman dan menumbuhkan motivasi serta melakukan kerjasama. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin suka curhat, yang mungkin suka berdebat dengan temannya dan lawan bicaranya, itu bisa juga disebut sebagai komunikasi interpersonal karena pada saat itu teman-teman bertukar pikiran dan saling membantu dalam memecahkan masalah. Baik, setelah mempelajari tentang deskripsi atau penjelasan dari komunikasi interpersonal dan tujuan dari komunikasi interpersonal, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi interpersonal. Fungsi komunikasi interpersonal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fungsi sosial dan yang kedua ada fungsi pengambilan keputusan. Di sini, fungsi sosial, mengapa komunikasi interpersonal disebut juga sebagai fungsi sosial? Karena proses komunikasinya terjadi dalam konteks sosial, yang mana antar individu di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain. Dan juga perlu diketahui bahwa
Fungsi ini menegaskan bahwa manusia berkomunikasi untuk memenuhi kewajiban sosial, mengembangkan hubungan timbal balik, meningkatkan dan merawat mutu diri, serta menangani atau menghindari konflik. Selanjutnya yang kedua ada fungsi pengambilan keputusan. Komunikasi interpersonal punya fungsi pengambilan keputusan karena manusia punya kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan yang dianggapnya tepat. Jadi di dalam fungsi ini menekankan bahwa manusia berkomunikasi untuk berbagi informasi sebagai bahan pengambilan keputusan serta mempengaruhi orang lain. Karena melalui komunikasi, persetujuan dan kerjasama sangat menentukan pengambilan keputusan. Baik, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan terhadap materi yang saya ambil untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Komunikasi dan Sosial Media dengan materi Komunikasi Interpersonal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.